Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Edi Susanto, STMM IPU, ASEAN Eng, APEC Eng. Di sini saya sebagai dosen tetap Prodi Teknik Perminyakan di Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan di sini saya akan mengampu, mata kuliah yang saya ampu adalah pemasaran perdagangan migas yang akan menceritakan bagaimana konseptual daripada strategis untuk memasarkan perdagangan yang dipengaruhi oleh global strategi internasional dan nasional. Kita ikuti sebentar. Terima kasih kepada mahasiswa semuanya yang nanti akan mengampu, yang mengambil mata kuliah pemasaran dan perdagangan migas. Nantinya akan kita bedakan menjadi beberapa konseptual yang akan memberikan warna di dalam dunia perminyakan, yaitu diantaranya adalah bagaimana tatanan ketahanan energi, yaitu secure energy. Yang kedua adalah kemandirian energi yang akan kita lakukan, bagaimana konseptualnya. Dan yang ketiga adalah kedaulatan energi. Dan hal itulah yang akan nanti kita berikan kepada mahasiswa, bila mana mereka akan mengikuti mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 15, yang kita harapkan mereka akan bisa mengetahui bagaimana proses pemasaran migas ini berpengaruh terhadap geostrategis dan geopolitik yang ada di Indonesia. Yang tentunya akan mempengaruhi bagaimana peran devisa negara dan bagaimana peran produksi migas yang ada di Indonesia. Kita ikuti untuk di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik semua mahasiswa yang mungkin kita di pertemuan ini. Kita akan membahas di pertemuan 15 yaitu strategi tentang pemasaran dan perdagangan migas tentunya. Oke, mungkin minta tolong ditutup sebentar. Oke, kita tahu di sini ada beberapa hal yang harus kita jelaskan tentang bagaimana sih konsep strateginya yaitu diantaranya peningkatan daya tarik investasi hulu migas guna mencapai target produksi. Nah, kenapa harus kita buat konsepnya? Karena kita tahu target produksi itulah yang menjadi andalan daripada apa yang kita mau pasarkan, termasuk pemasaran perdagangannya. Kita tidak akan bisa bergerak tanpa ada produksi, meskipun itu kita punya konsep pemasaran yang lain. Oke, next kita lakukan, yaitu bagaimana prosesnya. Di antaranya ada beberapa macam di sini agendanya, yaitu ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi, di mana saat ini kita lagi mempertahankan sistem, yaitu kemandirian energi. Kenapa diperlukan? Di kemandirian energi ini, kita harus mempunyai konsep yang benar-benar akan terbakukan. Karena kita tidak tahu 10 tahun ke depan adik-adik mahasiswa apakah masih bisa kerja di perusahaan atau mungkin di lain industri. Karena apa? Kemungkinan besar sudah tidak ada atau semakin kecil. Untuk itu diperlukan ketahanan energi yang harus dikonsepkan. Dengan cara apa? Membuat energi baru terbarukan yang akan kita mulai dan akan kita harus masukkan ke dalam satu sistem, yaitu di dalam sistem akademik yang untuk adik-adik biar tahu. Yang kedua adalah skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana dalam pemajaran ini yang kemarin kita lakukan pembelajarannya, bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan pemasaran yang menghasilkan dari energi, apakah mempengaruhi daripada sistem yang ada di Indonesia, ataupun sudah cukup, ataupun kurang. Nah, disitulah. Karena kita tahu, sampai sekarang Indonesia nomor satunya adalah mengandalkan devisa daripada energi, yaitu oil, gas, atau migas. Nah, tentunya kita harus mengandalkan bagaimana sistem perdagangan pemasarannya, mencapai keekonomiannya di santaranya di sana. Selanjutnya, tantangan dari sektor energi sendiri meliputi yaitu perspektif global terhadap iklim. Kita tahu di Indonesia kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa mandiri karena kita ada keterkaitan dan ketergantungan. Di antaranya adalah bagaimana proses daripada global internasional yang menentukan. Contoh, kenaikan harga minyak, penurunan harga minyak, kita tidak bisa mengacu pada diri kita, meskipun kita punya kemampuan yang lebih secara teknis. Tapi secara geostrategis kita mengacu kepada yang sekarang namanya dolar. Dolar naik, minyak ikut naik. Dolar turun, ikut turun.
Bahkan kalau kita lihat sekarang, bagaimana yang masuk di Indonesia kayak Shell, BP, Total, itu harga minyaknya fluktuatif. Kalau dolar naik, naik dengan sendirinya, nggak usah ada pengumuman, nggak pakai. Tapi kalau Pertamina masih mempunyai range koridor, karena itu milik kita. Pertanyaannya sampai seberapa kuat Pertamina untuk menahan di situ? Karena gejolak dari pengaruh dari global tadi. Nah itulah efek daripada global internasional berpengaruh pada pemasaran yang ada di kita. Selanjutnya adalah investasi, eksplorasi, dan eksploitasi. Yang tentunya kita tahu, hampir di semua lini yang kita punya, ada beberapa macam sumur-sumur minyak kita sudah tereksplorasi dan juga sudah tereksploitasi. Tapi sampai berapa hal yang kita lakukan di situ, apakah itu bisa mengangkat devisa daripada negara yang membangkitkan dari pemasaran dan perdagangan kita? Atau cuma hanya sebagai, yaitu kondisi yang harus kita lakukan karena kebutuhan daripada masyarakat sendiri. Nah, makanya kita perlu yang namanya ada replacement ratio antara masyarakat yang ada di Indonesia dengan produk migas yang akan kita hasilkan. Makanya kita antara hulu dan hilir harus ada simultan di situ. Ya, selanjutnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi yang di sini. Makanya kita perlu ketahanan energi, yaitu secure energy atau energy security. Nah, kita mungkin pernah dengar ada manajemen security juga, karena kebetulan di Universitas Bhayangkara ini core-nya adalah security. Tetapi di sini kita harus tahu bagaimana kemampuan untuk membeli dan bagaimana adanya akses accessibility serta dapat diterima oleh masyarakat. Kemampuan beli ini tergantung daripada masyarakat. Kita mempunyai produk minyak banyak. Misalkan, kita mempunyai produk yang dihasilkan oleh sumur-sumur kita banyak. Tetapi dengan hasil regulasi, dengan hasil ketetapan dari perhitungan, sehingga harganya naik. Yang ujung-ujungnya masyarakat tidak bisa beli. Sama saja tidak bisa. Karena kita tahu kalau ada kenaikan harga minyak, kita sering ramai. Mungkin demo. Kenapa demo? Karena kita merasa itu mahal. Kenapa mahal? Karena daya per kapita dari masyarakat belum sampai ke sana. Sehingga namanya daya beli itu kurang. Tapi ketersediaan pun juga kurang juga. Jadi bukan berarti ketersediaan banyak, harga belinya kurang. Bukan. Ketersediaannya juga pas-pasan, daya belinya juga kurang. Nah itulah yang harus kita setarakan. Karena apa? Bagaimanapun juga antara ketersediaan availability dengan affordability, yaitu daya beli tadi, itu harus seimbang. Sehingga di sini ada namanya access accessibility yang diterima masyarakat sama. Itu baru dikatakan kita bisa seimbang. Nah, yang kedua adalah kemandirian energi, yaitu energi independen. Bagaimana caranya? Salah satunya yang akan kita kembangkan kepada adik-adik semua, mahasiswa. Kita jangan terpaku kepada harga atau produk migas. Mungkin yang sementara ini yang sudah di migas berharap, wah nanti saya kerja di perusahaan minyak cukup kompeten Pak ya, cukup available ya. Oke. Tapi kita tahu mungkin sekian tahun ke depan Anda harus berubah menggunakan energi terbarukan. Itulah yang kita lakukan. Nah, apa caranya? Yaitu tadi dengan memberikan energi terbarukan, kita akan mempunyai kedaulatan tersendiri. Karena kita menggunakan kemandirian, kita lakukan sendiri. Tapi selama kita terpantau, terafiliasi dengan global internasional, kita belum mandiri. Caranya bagaimana? Yaitu ada kedaulatan energi. Yaitu hak negara dan bangsa secara mandiri menentukan kebijakan. Itulah yang akan kita lakukan. Tapi apakah besok kita lakukan banyak dengan atau 1 tahun lagi kita akan buat? Tidak bisa, karena ada keterkaitan. Keterikatan hutang luar negeri, keterikatan kita terhadap sifat perdagangan luar negeri, itu berpengaruh juga. Tidak bisa. Apalagi Indonesia di dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan di dalam kebijakan energi. Tentunya kalau harga dolar naik, minyak naik. Kita masih bertahan, oke bertahan. Sampai kapan Pertamina bertahan? Sampai kapan nasional atau pemerintah bertahan di situ? Nah itulah, jadi apa yang kita lakukan, kita tidak lebih
ada komprehensif dengan global internasional di sana. Nah, selanjutnya ada bagaimana skenario pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini kita sebut Indonesia dalam hal ini 2016 sampai 2015 Indonesia masuk dalam kategori malah belum kelihatan di sini. Karena dalam sini indeksnya 2030 pun Cina masih pegang di sana. Indonesia baru masuk ke peringkat 4. Kalau yang 2016 masuk ke peringkat 8 di situ. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang pertumbuhan ekonomi di situ menentukan nilai per kapita daripada masing-masing negara. Nah, dari bruto tadi akan menghasilkan di situ. Nah, itu hubungannya tidak semudah kita mencari sumur aja. Oh, saya nanti cari sumur banyak, Pak, setelah lulus menemukan ini, menemukan kerjasama dengan yang lain. Belum, tidak bisa begitu. Karena kita akan ketergantungan secara faktor keekonomian yang ditentukan oleh satu model, yaitu satu sistem, yaitu tentang gap daripada antara Indonesia dengan negara-negara asing yang akan bekerja sama dalam seperti OPEC, menentukan harga minyak secara bersamaan di sini. Nah, di sini ada lagi yaitu ini ada beberapa hal, yaitu diantaranya bagaimana sih tantangan sektor energi yang lagi kita kembangkan. Mungkin adik-adik pernah tahu juga. Ada beberapa hal tantangan sektor energi, diantaranya adalah cadangan energi nasional. Kita tahu energi nasional sekarang tidak baik-baik saja, tetapi tidak nggak baik. Kita sekarang mengalami suatu penurunan juga, tapi di sisi lain ada juga yang kita belum eksploitasi. Tapi tentunya kita harus hati-hati, karena apa? Yang kita lakukan tidak dengan kemandirian kita, tapi dengan kerjasama. Di dalam kerjasama kita tahu ada berapa persen yang akan kita lakukan, dan ada berapa hak yang untuk negara dan hak untuk kontraktor. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena di sini, mungkin kita ketahui semuanya, kemandirian itulah yang tadi disebutkan sangat perlu. Tapi kita belum bisa mandiri. Nah, itu makanya kenapa cadangan energi nasional itu perlu kita perhatikan. Yang kedua, kondisi geopolitik dan isu lingkungan hidup. Ini memang sangat strategis sekali. Karena di luar itu banyak yang menekankan geopolitik dan geostrategis. Apa Pak itu Pak? Apa hubungannya dengan minyak? Apa hubungannya dengan keberadaan Indonesia? Sangat sekali berhubungan. Tapi kita tidak akan tahu. Karena kita konsen atau fokus ke dalam teknikal. Contoh, keberadaan kerusuhan atau perang yang lagi di Ukraina dengan Rusia itu sangat berdampak sekali terhadap perkembangan daripada migas di Indonesia. Kenapa? Di sana sudah ada namanya geopolitik dan geostrategis dalam menentukan proses di mana yang akan menjadi penentunya. Karena di situ akan terjadi tukar pikiran atau tukar guling siapa nanti yang akan menjadi hak vetonya di sana. Nah, tentunya di situ setelah mereka memenangkan suatu peperangan, mereka akan menentukan sistem yang berimbas kepada perekonomian, dan perekonomian akan berimbas kepada dunia, dan dunia akan mengacu kepada itulah yang akan jadi pedoman pokok. Makanya sampai sekarang kita tidak bisa lepas dari global internasional kan di situ. Saya ingat dulu pada saat saya pernah ke Ashkelon di situ, itu salah satu offshore yang ada di Middle East. Nah, mereka sangat kuat sekali mempunyai karakter untuk menjaga kondisi energi di sana. Karena apa? Bila mana itu kena, bila mana itu terbakar, atau bila mana itu hancur, semua akan berubah. Dan dampaknya akan kemana-mana. Nah, itulah proses yang kita tidak, mungkin kita tidak tahu sekarang, tapi percaya atau tidak percaya, kita berharap kita berdampak kepada geopolitik dan geostrategis tadi. Nah, selanjutnya adalah penguasaan iptek. Nah, kita tentunya tahu bagaimana iptek kita yang mungkin masih ada ketergantungan dengan negara-negara lain. Karena iptek kita ada dua, sumber daya alam sendiri yang itu akan kita kelola, dan sumber daya manusia sebagai pengelola. Nah, di sini ada hal yang mungkin timbal balik.
Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kalau sumber daya manusianya sendiri kita belum mampu untuk mengembangkan? Atau sudah mampu tetapi tidak punya experience untuk ke sana. Karena apa? Kita ada keterbatasan di antaranya. Contohnya kalau adik-adik melalui KP. Kalau di KP, misalkan kerja praktek yang diperminyakan mau ke perusahaan Chevron atau ke Conoco atau apa. Di sana adik-adik mahasiswa disuguhi untuk mengikuti produk yang ada di sana. Bahkan suatu saat pekerjaannya adalah memberikan bantuan kepada yang sudah terjadi. Nah, itu masalahnya. Karena apa? Sebenarnya adik-adik mempunyai hasil analisis sendiri yang tentunya akan kita kelola. Tetapi kan tidak diberikan. Ya, saya memaklumi karena perusahaan itu mempunyai hak prerogatif dan hak rahasia. Nah, itu terkadang meskipun selesai pun, contohnya kalau adik-adik mau balik minta data, mudah bu? Tidak. Adik-adik harus punya izin. Oh ya, data ini untuk skripsi, untuk apa? Untuk apa? Untuk laporan, untuk analisis. Tidak semudah itu. Karena apa? Dia punya prerogatif. Yang akhirnya kerja praktek atau magang yang dilakukan adik-adik semua hanya sebatas mengikuti proses yang sudah ada, bukan melakukan yang akan kita lalui untuk ke depan. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini ada namanya pemanfaatan energi. Nah, pemanfaatan energi lah ini yang kita berharap banyak. Bagaimana sih energi itu kita efisienkan? Tapi kita tidak bisa melibat satu per orang. Oh, ini yang efisien, itu tidak. Karena kita akan terlibat dalam satu kesatuan populasi. Nah, hal inilah yang akan mengacu kepada bagaimana peraturan pemerintah untuk supaya efisiensi energi. Sehingga akan menjadikan pemanfaatkan EBT, energi baru terbarukan. Kita berharap sebelum ini habis, pengembangan EBT sudah berkembang. Sehingga mahasiswa yang sekarang tidak perlu ragu, Pak, saya 10 tahun ke depan sudah kerja di minyak lagi atau sudah ada di mana, Pak? Kalau minyak ada, Anda sudah ada energi baru terbarukan, yaitu menciptakan suatu lapangan energi yang akan dikerjakan oleh Anda. Nah, tetapi di sini konsepnya belum sampai ke sana. Itu yang kita harapkan nanti ke depan, masuk ke dalam kurikulum yang ada. Yang dikuatkan oleh energi baru terbarukan, dikuatkan di semua lini. Tidak harus di teknik perminyakan, tapi mungkin di teknik lingkungan atau di teknik industri lain. Nah, sehingga akhirnya mempunyai bagaimana kita menyebutkan EBT yang kompetitif, terus bagaimana ketergantungan terhadap BPN dan LPG. Nah, kalau kita sudah punya EBT, kemungkinan kemandirian akan tercapai, karena itu simultan sekali. Contohnya kalau kita tadi pada saat adik-adik KKN, ke desa, adik-adik bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan, bukan lapangan pekerjaan, lapangan untuk ketahanan energi. Contohnya dari kotoran kambing, kotoran sapi yang difermentasikan, itu menjadi biogas. Hal-hal itulah yang akan menjadikan bagaimana adik-adik menciptakan EBT secara skala kecil, secara RT. Tapi lambat laun kalau itu dilakukan skala RW, dan mungkin tambah besar. Tapi ide itulah yang diharapkan menjadi, yaitu iptek. Karena kita sekarang lagi ada pengembangan ke arah sana. Kalau kita nggak siap, kita akan kehilangan di situ. Nah, selanjutnya ada namanya penurunan produksi dari gejala yang dilakukan oleh harga migas. Kita sekarang masih ketergantungan. Kalau misalkan harga produksinya turun, harganya naik, atau minyak lagi naik, kita tuh sibuk rame, demo dan sebagainya. Tapi kalau kita ada EBT, sudah mengembangkan sebagian, kita tidak akan sibuk melakukan atau demo atau menolak harga itu. Karena memang harga itu tidak lepas dari harga global internasional. Oke, dihidupin dulu sementara, mungkin sambil menunggu diskusi pertanyaan. Oke, terima kasih. Silakan. Iya, silakan. Kan di era sekarang kan itu lagi maraknya tuh perang antara Ukraina dengan itu ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak kita mengurangi ketergantungan kita dalam impor gas, dan gimana tuh cara menanggulangi kita ketergantungannya itu Pak? Oke, bagus sekali, karena tadi itu kita sudah menyebut juga tentang jadi ketahanan energi dan EBT. Itu adalah masuk dari bagian geostrategis untuk ketahanan energi.
dan masuk juga dari bagian EBT, energi baru terbarukan. Nah, di sini mungkin perlu diketahui ya untuk mahasiswa semua. Kamu 10 tahun ke depan itu belum tentu nanti kamu ketemu bekerja di perminyakan. Kenapa? Karena kemungkinan bisa saja sumur minyak kita habis. Lapisan kita juga sudah habis. Berarti kita harus memulai untuk rekonsiliasi lagi, yaitu untuk survei awal, survei seismik, survei dan lain sebagainya untuk menemukan reservoir lagi. Apakah itu kita lakukan? Biaya banyak. Kemungkinan ada atau tidak kita nggak tahu. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu kita memulai dengan energi baru terbarukan. Dengan cara apa? Secara kecil, secara mikro, itu tadi. Kita dari kotoran sapi, kotoran kambing yang dari ternak-ternak di pedesaan. Tetapi secara makro itu bisa difasilitasi oleh satu badan misalkan. Karena itu membuat biogas. Dan biogas akan menjadi besar kalau memang itu terjadi, kita lakukan secara simultan. Kalau terjadi biogas, itu 20-30% kita sudah tidak berharap kepada migas. Karena apa? Untuk masak-masak ibu-ibu yang di perdesaan, orang-orang yang di setengah perkotaan itu sudah memakai itu. Tidak perlu LPG lagi. Tapi harapannya tentu harus kita mulai dari sekarang. Bagaimana cara memasarkan biogas? Bagaimana cara program biogas ini berdampak bagi masyarakat dan untuk mahasiswa pun juga harus tahu. Karena itu adalah upaya akademik yang akan ke sana. Nah, itu yang satu. Yang kedua, kita mempunyai LNG itu besar, itu ada 3. LNG Tangguh, dan saya pernah di sana 5 tahun, LNG Badak, dan LNG Arun. Itu semua adalah pos untuk menyiapkan di kita. Tetapi apakah itu nanti kita pasti sampai tahun 2040 atau 2050 kita bisa? Yang dikatakan 2045 Indonesia akan menjadi negara emas. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jangan-jangan nanti menjadi Indonesia cemas karena kita sudah kehabisan energi. Nah, itulah yang saya harapkan EBT tadi dikembangkan. Makanya sekarang di perminyakan sudah ada pembelajaran tentang EBT. Dengan pakai apa? Dengan macam-macam. Dari biogas tadi, dari eceng gondok yang ada di sekitar. Terus ada litium yang akan kita kembangkan, tapi dengan bukan litium tambang. Tapi litium dari air terformasi yang akan tertutup, yang punya tingkat salinitas tinggi. Nah, itu di buku saya Blue Energy tertulis di situ. Saya mengembangkan litium melalui di situ. Kalau nikel bagaimana? Nikel oke. Tapi apakah kita berharap sama nikel juga? Enggak juga, karena nikel sekarang sudah hampir 20-30% sudah diambil juga. Sudah dieksplorasi, dieksploitasi. Bahkan litium pun yang dari tambang juga sama. Makanya kita mengembangkan litium dari Blue Energy yang mungkin tidak pernah habis karena air laut di situ. Nah, inilah tantangan untuk mahasiswa. Gimana, Sandra? Itu ya. Oke. Ya, lainnya? Saya, Pak. Ya. Bisa kita lihat di slide 12, di situ 2013 sampai 2017 si reservoir ratio itu atau RRR dari minyak dan gas bumi di Indonesia sulit mencapai angka ideal, yaitu 100%. Faktor apa saja sih, Pak, yang mempengaruhinya? Ya, kita kenapa tidak bisa mencapai angka ideal? Nah, tetapi kenapa di negara-negara lain itu bisa hampir mencapai? Kita tahu di sini di Indonesia itu sumber daya alamnya cukup strategis dan cukup bagus. Tapi kenapa kita tidak bisa mencapai? Dikarenakan ada hal yang mungkin berhubungan dengan keterkaitan. Tadi apa? Sumber daya manusia mempengaruhi. Terus apa? Devisa daripada negara. Contoh di Tangguh. Di Tangguh itu kita minyaknya bagus. Tetapi di Tangguh kita tidak menggunakan, tapi itu untuk dijual. Karena untuk apa? Menutupi devisa yang saling berputar. Makanya diperlukan bagaimana protek pemasaran migas di sini mengambil atau menjual minyak yang ada di Indonesia menjadi yang terbaik. Baru nanti kita putar lagi di situ. Nah, itulah prosesnya bagaimana kendala yang kita alami seringkali kita belum terlalu stabil karena kapita daripada penduduknya juga tidak seiring dengan kebanyakan daripada minyak yang kita hasilkan. Itu satu. Dan yang kedua, proses sumber daya manusia tadi. Nah, kenapa sumber daya manusia? Kita masih ketergantungan pada asing.
Lihat aja, kita butuh nggak Chevron? Kita butuh nggak Arco? Kita butuh nggak BP? Butuh. Di situ berapa orang asing ada di sana? Dengan gajikan orang kita yang ada di Pertamina. Lebih besar. Bahkan kita kadang-kadang seringkali ada namanya staf ahli atau mungkin expert datangkan dari sana. Nah itu kalau sudah semakin banyak di suatu perusahaan, kita tidak bisa mandiri di sana, di situ itu. Nah kemandirian itulah yang kita tengok bagaimana kita bisa mandiri dengan produk kita yang kita dapatkan. Sehingga kita kalau menjual itu sesuai dengan yang kita inginkan. Target akan tercapai. Dan yang keempat adalah proses geopolitik. Di mana kita tahu, kita kalau mau jual, tidak bisa kita Indonesia menjual. Harus ada yaitu sarana yang namanya OPEC. Sebagai bahan atau wadah organisasi untuk saling bertukar menetarakan harga minyak seluruh dunia. Keterkaitan itulah yang ditanyakan tadi, kita tidak bisa keluar dari embrio karena ada keterkaitan geostrategis dan geopolitik di internasional. Ya. Silakan, ada lagi mungkin. Oh ya. Di slide 8 ini di kondisi sektor migas Indonesia, di sini keterangannya kinerja gross split PSC dianggap kurang memberikan hasil yang maksimal. Untuk pertanyaannya, mengapa dari gross split PSC ini dianggap kurang memberikan hasil yang maksimal? Iya, gross split tadi yang ditanyakan si Rapid tadi, karena maksimalnya daripada gross split itu kalau bila mana ada yang dihasilkan, yang didapat dari untuk perusahaan, untuk kontraktor, dengan yang didapat untuk negara itu sesuai dengan kaidah. Nah, disinilah yang sering tidak ada kesesuaian, karena apa? Ada beberapa persentase yang saling tidak menguntungkan. Sehingga dianggap Indonesia atau yang punya tempat itu dianggap rugi. Itu satu. Yang kedua, nilai pajak yang membebankan kepada perusahaan di situ, itu dianggap mereka yang rugi. Padahal mereka enggak. Nah, di situ dianggap mereka sudah mengeluarkan dana. Sehingga akhirnya dana itu akhirnya dicas lagi ke kita. Nah, itulah yang salah satunya bagaimana proses legitimasi daripada peraturan tadi. Nah, yang ketiga, ada hal yang mungkin tidak tertulis, yaitu suatu konsep di mana kontraktor dengan yang negara kita atau Indonesia itu menjadikan suatu ketentuan yang tidak baku, sehingga mereka terkadang lebih banyak tereksploitasi keluar daripada eksplorasi ke dalam. Dan kemungkinan ada salah satu yang kemarin yaitu smelter mungkin di antaranya. Dan smelter-smelter ini lagi dikembangkan supaya kita tidak rugi. Kalau misalkan di hasil tambang dan lain sebagainya. Karena apa? Smelter itu setelah di smelter ternyata isinya banyak, bukan hanya kandungan yang diinginkan saja. Contohnya dulu Freeport, smelternya di luar. Padahal di Freeport itu yang kita hasilkan bukan hanya emas saja, ada emas, ada uranium, tapi dia ngambil satu lumpur fluid, kita ambil ke sana, kita jual. Padahal di isinya bukan emas saja. Nah itulah makanya kita sekarang beranjak untuk memberikan smelter sendiri, berusaha untuk ke situ. Dan yang penting adalah kemandirian daripada bangsa ini untuk SDM sudah harus mengetahui dari energi yang terbaru di situ. Ya. Ada yang lain? Din? Ya. Oke, mungkin kalau nggak ada, nanti kita buat suatu esai tulisan, di mana esai itu akan kita diskusikan secara panelkan, kita panelkan di antara kelompok, kita berusaha satu sebagai konseptor, satu sebagai regulator, bagaimana dia mengacu konsep ini sehingga terjadi diskusi akademik yang indah di situ. Jadi nanti kita bagi dua kelompok, dua session, satu sebagai konseptor, satu sebagai regulator. Kita model panelkan seakan-akan nanti di pertemuan besok menjelang ujian, jadi seakan-akan Anda sebagai pemegang regulasi dan Anda sebagai pemegang konseptornya di situ. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di session berikutnya. Terima kasih.